wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aryo Ringkas. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai beberapa hari yang lalu. Saya pergi berlibur ke kebun salah satu teman. Dimana ada beberapa hal yang saya perhatikan yang menarik dan sepertinya bisa saya buat menjadi suatu video tutorial atau sedikit tips mengenai kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan dalam pembuatan api unggun. Apa saja itu? Saksikan terus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh kawan-kawan dalam membuat api unggun. Salah satunya itu tidak sabaran. Kenapa tidak sabaran? Seperti yang kita lihat, kalau seandainya dalam kasus kali ini kita dihadapkan dengan beberapa keadaan kita memiliki kayu-kayu, ada beberapa teman-teman yang tidak sabar dan langsung menumpuk kayu sehingga langsung membakarnya dengan korek. Yang dibakar adalah kayu-kayu atau ranting-ranting kecil seperti ini. Seperti ini contohnya. Tentu akan memakan waktu yang lama. Atau seandainya kawan-kawan dihadapkan di salah satu tumpukan kayu itu ada bambu, kawan-kawan langsung membakar bambu ini seperti ini. Karena dengan beranggapan bahwasannya bambu itu adalah bahan yang sangat mudah terbakar, cuman tanpa memperhatikan ukuran dari bambu yang dibakar tersebut. Di sini saya akan membagikan tips cara yang lebih efektif dan benar ketika ingin menghidupkan api itu seperti apa. Jadi langkah awal yang harus kita perhatikan ketika kita melihat di antara beberapa pilihan seperti ini, yang harus kita buat terlebih dahulu yaitu pemancing apinya. Sebelum kita melakukan menyusun atau membakar ranting-ranting yang ada, karena di sini juga rantingnya ukurannya tidak terlalu kecil, jadi susah kalau mau dibakar. Kalaupun dibakar juga dia tidak akan bertahan lama karena akan tertiup angin dan lain-lain. Jadi yang benar itu adalah jika kita melihat bambu ini sebenarnya suatu kelebihan. Yang harus kita lakukan adalah kita membuat atau memotong ukuran bambu itu menjadi lebih kecil-kecil seperti ini. Kita kumpulkan menjadi lebih kecil-kecil seperti ini. Jadi seukuran lidi, karena semakin kecil dia akan semakin mudah terbakar. Tapi kalau semakin banyak, api yang dihasilkan juga akan semakin besar. Jadi kalau apinya besar, dia akan lebih mudah membakar ranting-ranting seukuran-ukuran seperti ini. Oke. Sebenarnya tidak hanya bambu yang bisa dibuat seperti ini, kayu-kayu lain pun juga bisa. Cuman harus diperhatikan beberapa tekstur kayunya. Kalau seperti ini kan kayu sini susah karena dia keras. Di sini saya akan menggunakan bambu karena dia lebih mudah. Dan harus diperhatikan juga bambunya harus bambu kering. Bambu yang sudah kering atau bambu mati yang warnanya udah kuning seperti ini. Kalau bambu hijau, kadar air di dalam bambunya itu masih banyak, jadi akan susah juga dihidupkan.
Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial. Jadi kalau seandainya kalian kesulitan ketika tidak ada bahan-bahan seperti daun kering atau karet ban atau lilin atau yang lain, hanya memiliki korek, hanya punya korek dan bambu, nah, kalian bisa menyerutnya untuk menjadi pemancing api. Dan jangan sekali-sekali lagi kedepannya untuk langsung membakar kayu rantingnya. Mungkin itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya.